dengan prinsip yang ada dalam diri saya, Bang. Iya. Bagaimana supaya saya bisa bermanfaat sama orang. Saya tawarkan, Bang. Saya dekati masyarakat. Iya. Saya tawarkan solusi. Saya tawarkan pemikiran, Bang. Setidaknya apa yang saya sampaikan masyarakat bisa menyimpan dalam pikiran dan hati mereka, Bang. Memang money politik itu tetap begitu-begitu saja, Bang. Tidak ada perubahan. 102,8 suara satu kata penumpang nafas selalu di hati. Makasih untuk sahabat di Start FM masih mangkal di sini di ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Di sini kita masih narasumber kita Ridwan Lubis, seorang ketua PWI Mandailing Natal ya, dengan tema kita menatap arah baru pers Mandailing Natal. Masih betah di sini ya? Masih, Bang. Masih Ridwan Masih, ya? Bang. Enak ya sini ya? Lumayan nyaman, Bang, segar. Tidak sepanas di dunia jurnalis itu. Ya, betul, Bang, betul. Tapi dunia jurnalis adem kan, nyaman, adem, Bang. Ya. Tinggal kita aja yang buat. Baik sahabat Start FM, seperti yang tadi kami tawarkan untuk Anda bahwa siapapun boleh berpartisipasi di sini, boleh berdialog dan juga berinteraksi langsung dengan narasumber kita Ridwan Lubis, seorang ketua PWI Kabupaten Mandailing Natal di 0812 88881026 di WA dan juga di SMS-nya di 081291721177. Baik, Bung Ridwan, masuk dalam dunia politik. Iya, Bang. Lalu memberanikan diri ikut sebagai caleg pada pemilu 2019. Tahu sendiri kan bahwa pemilu 2019 itu luar biasa kan? Iya, Bang. Dalam pemilu, dalam pandangan Anda, seperti apa politik di Madinah ini? Ya, terima kasih, Bang. Kalau saya memang tahun 2019 saya ikut maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional pada saat itu, Bang. Iya, betul. Dan sebelumnya memang saya juga ikut sebagai pengurus partai politik, Bang. Tapi bukan partai itu yang saya tunggangi, kendaraan saya di pemilu 2019. Yang kalau menurut pandangan kami, Bang, ya politik itu memang sangat penting kita tekuni, Bang. Bagaimana supaya dengan kekuatan politik kita bisa mengubah arah pembangunan suatu daerah, Bang. Daerah, ya. Khususnya Mandailing Natal kita, Bang. Sesuai dengan tingkatan kekuasaannya. Betul, gitu, ya? Bang, betul. Artinya pada saat itu yang memotivasi kami melihat sendiri masih banyak yang perlu ya dibenahi, Bang, di Mandailing Natal, yang pada intinya dalam pikiran kami adalah supaya rakyat itu lebih sejahtera, Bang. Lebih baik gitu ya. Iya, haknya tetap disampaikan sama dia gitu, Bang. Kan sebelumnya tahu bagaimana sebenarnya peta politik di Madinah, apalagi dalam kontestasi pileg gitu kan. Iya, Bang. Itu Anda sendiri punya nyali luar biasa juga nih, saya mengatakan begitu karena memang ini punya kos yang luar biasa. Iya, betul, Bang. Kemudian masyarakat kita yang tidak stabil, yang cenderung yang cenderung dalam tanda kutip itu pragmatismenya sangat tinggi. Iya, Bang. Anda sadari nggak waktu itu? Saya sadar, Bang. Sadari. Saya sadar, tapi dengan prinsip yang ada dalam diri saya, Bang. Bagaimana supaya saya bisa bermanfaat sama orang. Saya tawarkan, Bang. Saya dekati masyarakat. Saya tawarkan solusi. Saya tawarkan pemikiran, Bang. Bagaimana supaya ya pikiran saya, walaupun saya tidak berhasil duduk di DPRD Madinah, Bang, setidaknya apa yang saya sampaikan masyarakat bisa menyimpan dalam pikiran dan hati mereka, Bang, bahwasanya memang kos politik itu penting, Bang. Tapi kita tidak terima di saat memang money politik itu tetap ya begitu-begitu saja, Bang. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Iya, Bang. Boleh Anda berpendapat di sini sebagai jurnalis? Ya. Proses di pemilu 2019 itu seperti apa? Pragmatisme itu yang lebih dominan atau memang visi misi atau program yang ditawarkan oleh para calon? Kalau itu, Bang, ya saya ini seorang jurnalis ini ya. Iya, Bang. Benar-benar harus jujur dan merdeka begitu kan. Artinya, Bang,
Kalau secara konsep-konsep politik yang pernah saya pelajari Bang, itu sudah saya realisasikan. Sudah ditawarkan. Tetapi nyatanya memang itulah mungkin masih budaya kita di daerah Bang. Money politik itu belum bisa dihilangkan. Bahkan di 17 April kemarin itu Bang, itu saya kira biaya yang dikeluarkan seorang calon legislatif yang terpilih itu lebih besar ketimbang di pemilu-pemilu sebelumnya Bang. Iya, gitu saya menurut pandangan saya Bang. Iya, karena itu kita memang boleh mengkategorikan Anda juga sebagai Marco Polo, tangguh dan pemberani begitu kan. Tahu sendiri Anda sudah punya sudah pemahaman dan pengetahuan tentang politik itu begitu kerasnya, apalagi pada kontestasi pileg itu masih berani. Nah, kira-kira kategori baik untuk nilai 1 atau 10 kah perpolitikan Madinah ada di angka berapa menurut Anda? Iya. Kalau 2019 ya. 2019 Bang ya. Betul. Angkanya berapa? Pokoknya kalau di bawah 5 nanti udah parah kali Bang itu ya. Kita buatlah 1 di atas 5 jadi 6. Kalau dari tingkat partisipasinya luar biasa ya, 70%. Tingkat partisipasi luar biasa Bang. Hampir lebih ya. Iya Bang itu. Tapi tingkat partisipasi cuma yang kadang-kadang tidak terpikirkan itu pragmatisme yang luar biasa ya. Itu Bang. Oke. Nah, Bung Ridwan, dorongan apa yang membuat Anda ikut-ikutan dalam dunia politik yang katanya penuh ketidakpastian? Yang pertama Bang, kembali yang saya sampaikan tadi, bahwasannya banyak senior-senior saya yang di saat memang dia sudah berhasil duduk di legislatif, dia bisa membuat sebuah terobosan-terobosan yang bisa bermanfaat untuk rakyat banyak. Itu yang pertama dorongannya Bang. Artinya kekuasaan itu ada dimanfaatkan untuk rakyat banyak. Rakyat ya. Itu yang apa Bang? Motivasinya itu Bang. Oke. Nah, apakah Anda jera dalam pertarungan politik berikutnya, atau jangan-jangan itu yang membuat Anda fokus pada dunia jurnalis? Kalau dibilang jera tidak juga Bang. Bahkan kekalahan saya kemarin itu menambah semangat lagi untuk saya. Lebih motivasi ya. Lebih termotivasi lagi Bang. Oke. Berarti kita mengasumsikan salah ya. Bukan karena kekecewaan tadi bahwa di dunia politik Anda belum terpilih lalu memilih jalur legislatif di luar yang formal tadi. Karena ini pilar keempat juga jurnalis ini kan. Iya betul Bang. Berarti Anda juga berjuang di situ. Masihkah cita-cita, visi misi Anda yang tertanam sebagai calon legislatif itu akan Anda bawa di profesi berikutnya di dunia jurnalis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan kebenaran atau menyampaikan yang menyimpang menurut Anda? Jadi Bang, sebenarnya dimanapun lembaga kita, saya kira kalau memang kita punya tujuan, kita punya prinsip Bang, tidak ada perbedaannya Bang. Walaupun saya hanya sebagai jurnalis Bang, dan mereka DPRD, saya kira di saat saya lebih banyak membantu masyarakat, saya lebih mulia di mata Tuhan. Ya? Itu aja prinsipnya Bang. Begitu ya. Ya. Tapi kan kalau DPR, dia memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi diatur oleh sama-sama diatur oleh konstitusi. Iya Bang. Penanya itu tajam gitulah. Siap. Sebenarnya wartawan juga penanya tajam kan? Iya Bang. Anda gunakan itu enggak untuk kepentingan masyarakat di dunia jurnalis ini? Saya gunakan Bang. Makanya. Apapun yang disampaikan masyarakat secara fungsi saya menulis Bang. Menulis ya. Apalagi sekarang sudah ya diamanahkan jadi ketua PWI. Ini saya akan buat posisi bergening ke pemerintah Bang. Bagaimana supaya memang pemerintah mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Ya. Boleh tahu kita prioritas apa gitu yang Anda lihat selama ini di masyarakat kita yang Anda bawa misi ini ke dunia jurnalis? Artinya Bang, kami melihat masih banyak ya hak-hak masyarakat yang belum seutuhnya kepada mereka. Kemudian kebijakan pemerintah yang memang belum
ya sepenuhnya menyejahterakan masyarakat. Ini sudah kita sampaikan Bang. Setiap berulang kali, setiap silaturahmi atau ketemu dengan sesama jurnalistik, sesama wartawan, kita sampaikan ke mereka bahwasanya memang kita ini profesi. Kita bukan ya pekerja, bukan ya, artinya profesi itu dibekali disiplin keilmuan Bang. Keilmuan ya, ada disiplin keilmuan, kemudian kaidah-kaidah ya. Ada kaidah-kaidah yang kode etik yang kita patuhi, itu saya sampaikan Bang. Artinya supaya peran wartawan ini memang betul-betul berjalan di realnya Bang. Itu yang saya sampaikan. Walaupun saya bukan dulu masih anggota PWI, tapi setiap ketemu sama kawan-kawan, ada mahasiswa Bang yang memang ada bakatnya menulis, itu saya sampaikan Bang. Dirangkul juga. Dirangkul juga Bang. Oke, sahabat Istat FM, seperti yang tadi kami tawarkan, Anda boleh berpartisipasi di 0812 88 1026 ya, dan juga di SMS dan WA kita di 0812 91721177. Boleh nanti oleh operator. Sudah ada yang masuk atau bagaimana? Belum ya. Oke, baik, belum berhasil dalam dunia politik. Ya. Justru membawa Ridwan Lubis mendapati karir yang baik di dunia jurnalis. Bagaimana pers di Mandailing Natal dari sudut pandang Ridwan Lubis sebagai ketua dan personal, kita simak selepas pariwara berikut ini. 102.6